Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat di rumah, yuk ikut gue yuk. Gue mau review rumah di Pasar Seta. Kalau menurut gue rumah ini keren banget. Nah ini dia rumahnya. Luas tanahnya itu 60 meter persegi. Lebarnya 5, panjangnya 12 meter. Carportnya gue pikir sini cukup luas ya. Jadi ini sekitar 3,5 meter, cukup untuk satu mobil sama motor nih ada bisa di sini. Plafonnya agak pendek tapi gue suka nih karena balkonnya itu kelihatannya cakep, dia agak rendah. Coba. Nah ini nih. Nah, gue suka nih pintunya nih. Modelnya minimalis, catnya, alurnya, gue suka banget nih. Keren. Nah, di depan pintu ini pintu nggak langsung kelihatan dari jalan. Jadi buat orang-orang yang butuh privacy, jadi dia kalau kita buka pintunya seperti ini, nggak langsung orang bisa lihat ke dalam, gitu. Ya, ini pintunya keren, penataannya keren. Nah, terus di depannya ini ada foyer. Ini foyernya cukup luas. Jadi ini bisa dikasih kursi, kasih meja kecil ya untuk duduk-duduk menerima tamu yang kira-kira nggak harus masuk ke dalam. Ini bisa di sini. Atau dikasih rak-rak. Misalnya kita bikin kursi untuk duduk di sini ya, raknya untuk sepatu. Jadi kita kalau misalnya datang atau mau pergi, ini sepatu taruh di sini untuk naruh sepatu. Wah ini keren. Yuk kita masuk ke dalam yuk. Assalamualaikum. Wah. Jadi ini rumah itu lantai 1 nggak ada kamar. Jadi begitu kita masuk langsung ruang tamu, terus bisa ditata di sini meja makan. Meja makannya itu langsung ke arah taman. Jadi ini bukaannya menurut gue cukup luas ke taman ini. Jadi sirkulasi udara bisa lancar. Nah, dapurnya juga ada di sini. Dapur langsung ke koneksi ke taman. Ini kalau dibuat kitchen set, cooker hoodnya di sini, jadi nanti sirkulasi asap, bau masakan itu bisa dibuang keluar. Ini ceilingnya sih sekitar 2,8 meter, nggak terlalu pendek, 28 meter itu standar lah, 28 sampai 3 meter lah standar. Karena dia bukaan di sini ada jendela depan, di belakang ada taman, jadi nggak panas ini rumah. Kasar kita nggak panas, jadi sirkulasi rumah semuanya bagus. Nah di ruangan bawah juga ada kamar mandi ternyata. Nih kita lihat kamar mandinya. Pemilihan granit, kemudian ini ada perbedaan antara granit dengan granit yang lain. Ini airnya lancar, shower keren nih menurut gua. Ini coba nih lihat, ini nih oke sih. Tempat sabun udah dibuatin ya, jadi nggak perlu lagi nempel-nempel tempat sabun. Ada lampunya juga, lampunya kecil bagus. Nah ini udah disiapin jalur untuk water heater, berarti ini ada air panas, air dingin. Wah ini developernya udah mikirin banget detail-detailnya seperti ini. Oh ya ada exhaustnya juga, jadi begitu lampu nyala, exhaustnya dia bisa nyedot biar nggak pengap. Yuk kita naik ke lantai 2 yuk. Nah ini tangganya gue keren, gue suka banget nih tangganya. Gayanya apa ini? Japanese, minimalis. Ini loh yang gue keren, yang gue suka nih. Ini railingnya itu dari bawah sampai atas nggak putus loh. Coba lo lihat deh. Railing tangga tuh dari bawah sampai atas nggak putus, ya kan? Nah, nggak putus. Nah ini detail-detail tangga ini gue suka banget. Ya ada tali airnya, bikin nggak monoton ya. Terus ini ada lampu tangganya kalau malam, ini bisa bantu kita biar nggak slip jatuh. Cantik banget. Wah. Ternyata ada balkon.
Ini menghadapnya ke timur. Jadi kalau mau dapet cahaya matahari timur, nongkrongnya di sini. Kalau menurut gue cukup luas sih buat nongkrong-nongkrong nih. Kasih kursi, meja buat ngopi pagi-pagi. Wah, nikmat betul. Nah, ini juga keren, Bos. Ini rumah keren banget, Bos. Jadi ini split level dia. Jadi naik dari lantai 1 ke arah balkon, terus ada lagi tangga lagi sekitar 4 step untuk ke kamar anak lantai 2. Tapi sebelumnya ini kamar utamanya nih. Kita lihat kamar utamanya yuk. Wow, cukup luas kalau menurut gue. Ini sekitar 3 kali 3,5 meter. Ada kamar mandinya di dalam. Sama seperti kamar mandi lantai bawah, cuma ini agak luas sedikit ya. Oke, yuk lihat ke lantai selanjutnya. Ini ada kamar 2, sepertinya sih kamar anak. Ya, ukurannya sekitar 3 kali 2,5 meter. Cukup luas. Wah, kita bisa lihat jendelanya ke taman belakang. Walaupun rumah orang, bisa jadi taman kita ini. Sebelahnya kayaknya kamar anak juga. Sama, tipikal nih. Ukurannya sama, tipikal. Ada juga. Keren. Ceiling plafon sekitar 2,9. Cukup lah. Di lantai ini juga ada kamar ternyata, kamar mandi. Kamar mandi, pintunya geser. Ini kacanya pakai kaca ice ya. Tuh, lihat tuh. Jadi setiap kamar sama sepertinya. Shower, kloset duduk, sudah disiapin water heater, air panas air dingin, sama tempat sabun buat asupan sabun malam. Sekarang kita naik ke lantai 3. Ini railing tangganya dari bawah sampai atas. Atasnya seperti ini gitu. Biasa. Ternyata ini lantai etik, Bos. Lantai etik dia expose, plafonnya expose. Ikutin bentuk genteng. Ini dia yang gue demen nih. Ada balkon lagi ternyata. Ada balkon. Jadi ada 2 balkon di rumah ini. Balkon lantai 2 tadi mengarah ke timur. Ini balkon lantai 3 atau lantai etik mengarah ke barat. Jadi kalau mau dapat matahari sore, nongkrongnya di sini. Atau kalau misalnya pagi-pagi nggak mau kena matahari, nongkrongnya di sini. Sore nggak mau kena matahari, nongkrongnya di depan. Ada apa lagi di sini? Ini sih bisa jadi ruang kerja sih kalau menurut gue. Ini bisa dikasih karpet ya, meja kerja. Atau kalau punya anak cowok yang SMA atau kuliah paling seneng nih tempat-tempat kayak begini nih. Ada kamarnya lagi nih satu. Sama persis seperti ya kamar di bawah nih. Kamar anak. Ada jendelanya juga ke belakang. Jadi sirkulasi udaranya bagus banget nih rumahnya. Oke, sahabat di rumah, kita sudah review rumah di Pasaseta. Ini lokasinya strategis banget di Jakarta Selatan di Jalan Asli Raya. Cuma 5 menit dari pintu tol Brigi, Depok Antasari. Harganya mulai dari 1,4 miliar aja. Untuk rumah 3 lantai 1,4 miliar di Jakarta Selatan, lokasi strategis, menurut gue worth it banget. Infonya nih dari developer tinggal 4 unit lagi nih teman-teman. Buat yang mau pesan rumahnya atau mau survei ke lokasi, bisa nanti gua kasih deh nomor WhatsApp-nya di bawah ya. Di deskripsi nanti bisa lo cek. Oke.